Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik ya dari kritikan-kritikan si Ade Armando. Heboh Ade Armando sebut praktek politik dinasti ya ada di Yogyakarta katanya begitu ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan ya netizen katanya begitu kan ya mengatakan berani-beraninya nyinggung sultan. Jadi apa sih sebenarnya ada kan ada dinasti begitu kan, ada dinasti politik ya, terus kemudian ada apa namanya politik dinasti di situ begitu kan. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang ada di Kerajaan Yogyakarta, itu apakah politik dinasti begitu kan ya? Apakah dia sistem kerajaan di situ? Beda. Dalam sistem demokrasi itu kan yang namanya dinasti politik begitu kan. Kalau dalam sistem kerajaan ya sebenarnya ya sistem monarki di situ, sistem apa namanya? Sistem monarki pasti ada sistem kerajaan di situ begitu. Dalam artian kerajaan itu memang sifat turun-temurun mereka begitu kan. Ya berbeda dengan dinasti politik seperti itu begitu. Satunya Ade Armando ini tahu ya perbedaan-perbedaan seperti itu. Saya kira ada sesuatu yang kritikan kepada apa namanya Ade Armando kepada ya mahasiswa yang selama ini mengkritik keras terkait dengan dinasti politik dan bahkan ucapan-ucapan ya Ade Armando ini seolah-olah dia mengkritik ya kerajaan yang ada di Yogyakarta begitu ya kesultanan yang ada di Jakarta ini bahkan ini menjadi trending topik begitu kan berani-beraninya seperti itu apakah Jokowi ada dinasti politik ya secara demokrasi ya ada dinasti politik seperti itu begitu kan karena kita lihat dengan masyarakat hari ini bahwa kritikan-kritikan Ade Armando itu sebenarnya tidak layak mereka begitu kan ya karena ada yang berspekulasi kenapa dia harus menyinggung kesultanan yang ada di Jakarta begitu kan bahkan berani-berani yang menyinggung dia katanya begitu ya apakah ini memang benar-benar menyinggung yang ada di Jogja atau apa begitu kan kita lihat saja nanti komentar-komentar dari netizen begitu. Bahkan ya komentar-komentar dari netizen mengatakan harusnya ya Adi bicara masalah ini di panggung alun-alun utara ya. Pasti kowe dilempari sandal karo uang sepuh rakyat Jogja. Gini aja ya kalau pendukung-pendukung nomor 2 ya senggol sembarangan cuma bikin kisruh aja. Keraton Yogyakarta nggak ikutan politik malah disenggol. Udah bener aku nggak di nomor 2 ya. Kalau lawak ya di Yogyakarta mau monarki ya. Kalau mau nyari contoh politik dinasti itu Banten ya, Ratu Atut katanya begitu. Jadi saya sudah katakan sejak awal karena ini adalah sistemnya adalah sistem demokrasi, justru ada dinasti politik begitu kan. Yang saya lihat di kerajaan apapun begitu kan biasanya kan sistem monarki di situ begitu yang kemudian ya hanya menjadi prioritas utama bagi kesultanan, bagi kerajaan, bagi turun temurun di situ begitu kan. Tetapi kan dari Pak Jokowi kan dinasti politik dari seorang kepemimpinan ya kepemimpinan presiden, kepemimpinan politik secara demokrasi, turunlah kepada anaknya, turunlah kepada ini dan itu dan sebagainya begitu kan. Itu baru dinasti politik seperti itu begitu. Jadi Ade Armando agak lupa sih sebenarnya tidak tahu membaca bagaimana sejarah penting antara demokrasi dan monarki seperti itu begitu ya. Bahkan ini orang selalu cari masalah, suruh belajar sejarah. Kenapa ya di Yogyakarta disebut ya daerah istimewa ya? Bodoh kok diborong sendirian, memalukan ya alma matermu katanya begitu ya. Yang bicara ini bagian dari tim pemenangan capres ya nomor berapa sih katanya. Entah sih seorang yang pernah jadi dosen kok mikirnya gitu. Apakah nggak baca sejarah ya? Asal mulanya Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Atau memang biar cerdas dan berpendidikan bila sudah masuk dunia politik bisa terlihat ya kayak orang dungu versi Rocky Gerung. Ini kritikan-kritikan luar biasa ya kepada Ade Armando di situ begitu kan. Saya hanya mengingatkan bahwa dalam hal apapun, dalam kondisi apapun politik kita itu pasti muncul narasi-narasi seperti itu. Nyinggung sana sini begitu. Pada kenyataannya ya menurut saya pribadi tidak usah lah begitu kan. Kita itu demokrasi itu kan sebenarnya kan bercandaria sebenarnya tidak perlu kita seriusin begitu kan. Ya ucapan-ucapan Armandi sering itu bertentangan dengan mereka begitu kan ya. Bertentangan seolah-olah ya nyeleneh mereka begitu.
Tapi masyarakat Indonesia kan sudah paham bagaimana karakter Ade Armando yang sebenarnya di situ begitu. Bahkan ya satu sisi mengatakan heboh Ade Armando sebut praktek politik dinasti ada di Yogyakarta. Kader Partai Solidaritas Indonesia PSI ya, Ade Armando mengunggah ya sebuah video yang membuat heboh. Seperti diketahui dalam Pilpres di 2004, Ade Armando masuk ke gerbong Prabowo Gibran bersama PSI. Dalam video yang berdurasi kurang 2 menit ya, kurang lebih dari 2 menit tersebut, Ade Armando menyinggung politik dinasti Yogyakarta. Ade Armando juga mempertanyakan keseriusan mahasiswa Yogyakarta yang menantang politik dinasti. Politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta, ucap Ade Armando ya. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ya, ke-10 yang menjadi gubernur ya karena garis keturunannya ya. Ya, maka yang namanya ibu kota yang Yogyakarta istimewa begitu kan, Yogyakarta menjadi istimewa ya karena memang begitu. Karena sistemnya sistem kerajaan di situ begitu kan. Sistem kesultanan di situ begitu ya, turun temurun. Pernyataan politisi ini ya disampaikan usai adanya gerakan aliansi mahasiswa di Yogyakarta melawan politik dinasti ya. Dan bagaimana kalau jadinya ya di Yogyakarta menjadi politik dinasti, menjadi politik secara demokrasi begitu kan. Ini yang seharusnya menjadi acuan penting bahwa budaya-budaya seperti itu tidak bisa dihilangkan karena punya peran penting kepada bangsa kita ya, karena mereka punya hak di Yogyakarta begitu kan sebagai seorang sultan ya. Ngapain kita harus mengotak-ngatik daerah-daerah yang lain begitu kan. Kan tidak seharusnya seperti itu begitu. Kalau dijalankan secara demokrasi ya kita lihat saja demokrasinya kan mereka ya yang semuanya yang yang ada di situ ya kan punyanya sultan di situ begitu kan. Ngapain kita harus mengotak-ngatik dengan budaya-budaya yang ada selama ini begitu. Bahkan para mahasiswa tersebut ya dikatakan ya kabarnya memakai kaos bertuliskan di publik rasa kerajaan. Ada Ade Armando justru mempertanyakan sikap diam mahasiswa Yogyakarta yang tinggal ya di wilayah yang menurutnya menjalankan politik dinasti. Lebih lanjut melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan ya pada 2012 ya, salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam kelahiran undang-undang itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja di DPR yang bernama Ganjar Pranowo. Pernyataannya konversi itu membuat video tersebut dia dibanjiri komentar oleh netizen. Berikut beberapa komentar netizen tentang unggahan video Ade Armando yang menyinggung sistem politik yang ada di Yogyakarta di situ begitu kan. Ini dikritik habis-habisan oleh para netizen begitu kan. Dikritik bahkan ini menjadi trending topik di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya ada sesuatu yang kemudian kalau kita melihat dengan sebuah realitas hari ini, kenapa harus singgung sana sini begitu kan? Bukankah kita harus melakukan bagaimana demokrasi ke depan ya, demokrasi yang adil dan jujur ya, seharusnya kan seperti itu begitu kan. Ya, Ade Armando mungkin satu sisi lupa mereka bahwa ya kita tahu kalau orang sudah berkuasa itu kan lupa terhadap apa yang berada di bawahnya. Kita tunggu. Ini berani-beraninya Ade Armando menyinggung Sultan Jogja demi harga diri istana ya. Belajar sejarah Indonesia di mana Bang ya daerah istimewa Yogyakarta diberikan keistimewaan oleh pemerintah karena membantu pemerintah saat kondisi Indonesia masih morat-marit dalam perjuangan. Masa ya sejarah kayak gitu aja nggak pernah baca katanya ya. Ini tamparan keras kepada Ade Armando begitu. Sering Ade Armando ini blunder kalau menurut saya pribadi kan ya. Dan sekarang kan sudah berada di partai PSI mereka. Wajar partai PSI mendukung siapa? Ya tetaplah mendukung mereka begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa perkataan-perkataan seperti ini malah ya mengundang kisruh suasana di media sosial begitu kan. Bisa-bisa nanti berujung melaporkan begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.